Mami Ci. Dan YouTube channel kali ini kita akan membahas seputar psikologi. Deteksi depresi pada anak. Oh, Nah, bisa itu dideteksi tuh Mami Ci. Yakin? Yakin dong, karena kita akan langsung bertanya pada ahlinya, yaitu ada psikolog kita Gus Rieni dari Klinik Teratai PKBI Jabar. Parenting Talk bersama PKBI Jawa Barat. Yes, sudah hadir bersama kita berdua live di studio. Ada Uni. Apa kabar Uni? Alhamdulillah baik. Hari ini Lama senang tak banget. Iya. Setelah berbulan-bulan. Bayangkan hampir 8 bulan gak ketemu Uni ya. Benar. Uni kan Biasanya ini seminggu sekali kita ketemu. Uni ini suka mendeteksi depresi pada anak, depresi pada ibu, stres dan emang Uni nggak mikirin kita tuh depresi nggak ada Uni tahu nggak? Tapi Uni kebahagiaannya diekspresikan dengan baju dan yang kompak sama kita. Kuning ya. Untuk semuanya kita akan hadir di YouTube channelnya Mom and Kids Radio. Nanti Jangan lupa harus subscribe dulu. subscribe ya, like and comment. Oke, siap ya. Oke, kita berbicara depresi pada anak. Kok Mami Ci kelihatan depresi banget? Uni bisa melihat kan garis mukanya. Pandemi Uni ini udah mau masuk bulan ke-9 kan? Iya benar sekali ya. Jadi memang selama pandemi ini ternyata tingkat kasus depresi itu memang meningkat. Bukan ya. hanya orang tua tapi anak-anak ya. Anak-anak Tajam. ya, anak-anak juga gitu, orang tua, remaja semuanya terkena dampaknya ya. Iya. Yang paling ini sekali adalah kecemasan ya, kecemasan, kemudian ketakutan yang berlebihan ya, kewaspadaan yang berlebihan. Nah itu yang sekarang yang berlebihan gitu. Padahal boleh sebenarnya waspada tapi Alias yang berlebih. parnoan Uni. Nah gitu. Parnoan itu apa ya? Di dalam bahasa psikologi kayaknya nggak ada parnoan ya. Parnoan itu cuma ada di kita Uni. Oke, berbicara tentang depresi, ada ciri-ciri khusus nggak mengenai depresi itu nih? Iya, kalau depresi sebenarnya kan sudah masuk ke dalam gangguan mental ya, gitu ya, yang memang harus ditangani secepatnya ya, sedini mungkin gitu, jangan sampai nanti dia lebih parah gitu kan. Karena awalnya mungkin dari kecemasan berlebihan kayak gitu, kemudian kalau terus berlanjut menjadi sesuatu yang misalnya kesedihan berkepanjangan, akhirnya mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Nah ini kan yang orang depresi itu kan itu. Jadi pikiran dia, perasaan dia, perilaku dia sudah mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Nah ini yang bahayanya itu yang kategorinya depresi gitu ya. Misalnya dia mengurung diri di kamar kayak gitu ya, tidak mau gaul gitu, merenung gitu ya. Aja, tidak mau melakukan kegiatan apa-apa. Uni itu anak umur berapa dia mulai ada gejala-gejala depresi gitu? Ya di semua umur sih ya, misalnya usia balita itu biasanya kadang-kadang sudah SD ya biasanya sudah mulai kelihatan ya. Kalau balita mungkin mereka belum kelihatan gitu ya, tapi di usia SD biasanya sudah mulai kelihatan gitu kan. SD, ya kebenaran anak kita kan SD. Iya, kecuali Mami Ci anaknya udah kuliah ya. Mami Ci yang kuliah, anaknya masih SD. Lagi kita ngobrol lagi, kalau berbicara tentang depresi yang ada di pikiran kita adalah kasihan ya, tapi nggak cuma cukup kasihan aja, kita harus cari tahu ya Uni ya penyebab, penanganannya, dan banyak yang beterbaran. Contoh-contoh kasus ya Uni ya. Ya artinya di sini kasus-kasus depresi itu kan di masyarakat kita itu sangat banyak gitu ya. Tapi yang mendatangi tempat layanan gitu ya, tempat konsultasi ke psikolog atau ke psikiater itu hanya sedikit. Kenapa alasan mereka tuh nih kira-kira? Nah alasan mereka itu mungkin ya karena masih adanya stigma negatif dari lingkungan ya. Orang-orang yang misalnya berkonsultasi atau mendatangi psikiater biasanya tuh dianggap sakit jiwa. Gitu dalam tanda kutip sakit jiwa. Padahal depresi belum tentu sakit gila itu kan?
Ya artinya kan itu ada tingkatan-tingkatannya. Jiwanya juga nggak sakit kan? Tetap harus dicari Kaget loh Mici. Ya maksudnya beda kan Ya, ini artinya kan? depresi itu udah masuk gangguan ya, gangguan Iya. masalah kesehatan mental kayak gitu kan. Dan tapi itu kan nggak ujuk-ujuk orang tuh jadi depresi gitu loh. Ini boleh nggak ketawa dulu? Pak Mici udah nggak bisa ditahan lagi nih. Itu kan bukan berarti gitu. Ah dia mah depresi makanya dia Belum gila. jadi gila, Itu kan kan? adalah satu Iya, iya, stigma iya. yang jeruk Ya banget itu kan? Ya. itu yang menyebabkan mereka tuh malu ibaratnya gitu ya, untuk malu konsultasi untuk ke psikolog. Iya gitu. Malu bilang dikasihkan orang stres gitu, orang iya. sakit jiwa, orang Padahal nggak gitu ya. nggak begitu gitu. Itu ada yang kalau misalnya mereka sadar ya bahwa mereka mengalami gangguan emosional aja dulu ya yang mereka rasakan ya sudah mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Terus mereka datang berkonsultasi, itu bisa sembuh gitu. Orang depresi aja yang sampai bunuh diri aja pun kadang-kadang kalau mereka mendapat penanganan yang tepat itu masih bisa nggak jadi diselamatkan gitu kan. Iya iya iya. Nah, tadi Uni sempat cerita bahwa Uni juga pernah menangani anak dengan kondisi depresi ya. Iya. Nah, itu jenis kelaminnya apa, usia berapa, terus penanganannya kepada anak itu seperti apa Uni? Iya, waktu itu anaknya perempuan gitu ya. Ya udah masuki remaja lah ya kayak gitu ya. Jadi memang tipikal anaknya itu pendiam, tidak bisa Oke. mengungkapkan perasaannya, sulit ya. Kemudian dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarga juga gitu ya, kemudian dari teman-teman, dari sekolah juga yang membuat dia tuh terjatuh gitu sampai keluar sekolah tuh juga dari pihak sekolah Drop gitu ya, kan, jadi dia ya. drop banget gitu ya. Jadi nggak punya harapan rasanya dianya gitu ya untuk Iya. masa depannya dia. Padahal sebelumnya dia anak-anak adalah anak-anak yang berprestasi gitu ya. Oke. Nah, setelah kita gali semuanya, akhirnya kan kita melakukan konseling keluarga juga. Ya tidak bisa anaknya saja Oke. gitu kan yang kita tangani. Ternyata pola yang dilakukan oleh orang tua gitu juga salah gitu kan. Nah, orang tua membuat ya. anak misalnya terlalu banyak kritik kayak gitu ya. Kemudian yang menjatuhkan harga diri anak ya, konsep diri anak menjadi negatif kayak gitu. Dia nggak punya rasa percaya diri untuk ke lingkungan seperti Iya. itu gitu kan. Menghadapi orang jadi tidak berani. Akhirnya curiga kan. Akarnya curiga. tetap akarnya akar masalahnya ketemu ya. Ya, kita kan semuanya di situ kan kita gali dulu ya semua apa yang Iya. bisa menyebabkan anak ini jatuh pada kondisi dia saat ini gitu. Pasti banyak hal-hal yang sudah dialami oleh anak-anak tersebut. Iya. Nah, seperti itu. Setelah Observasi. diobservasi penyebabnya apa, lalu tindakan kepada anaknya seperti apa Uni? Ya, tindakannya kepada anak kita melakukan pendekatan ya supaya anak tuh pertama kan anak itu bisa nyaman dulu, menerima kita dulu ya supaya dia tuh bisa mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang dia out ya, pikir Uni ya, apa yang membuat dia seperti itu. Kalau anak sudah mulai terbuka gitu ya, dia harapan dia apa sih ke depannya. Nah, seperti itu. Nah, kita itu bangkitkan lagi kesadaran dari dalam diri dia bahwa dia itu berharga gitu kan. Dia itu masih punya masa depan Membanggakan yang dulu ya. panjang ya, dia bisa bikin diri dia bahagia. Nah, seperti itu. Cita-cita dia dulu yang yang dulu dia miliki gitu ya. Nah, itu kita angkat lagi misalnya seperti itu. Tapi awalnya memang dulu kita dari proses itu kita yang dilakukan itu adalah pembersihan emosi negatif ya. Jadi akhirnya Nah, itu. Nah, ini yang paling penting sekali. Uni, jadi kesimpulannya ya kita kaitkan dengan kondisi sekarang kan, Iya. tetapi anak-anak yang udah nggak sabar pengen sekolah, udah nggak sabar pengen nge-mall, nonton bioskop dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira saran Uni apa nih supaya anak tidak mendekati depresi tadi? Ya, artinya mereka juga harus diberi pemahaman ya. Biasa anak-anak SD itu udah mulai paham kenapa dia harus dirumahkan, gitu ya, gitu. Kemudian kita bisa ciptakan hal-hal yang menyenangkan di rumah. Ya, itu Seperti PR berat. Ya kan, gitu. Karena jarang di rumah. Ya, bahagia itu tak hanya di luar Iya. gitu, tapi di rumah juga kita bisa bahagia Iya. gitu kan. Jadi artinya kalau kita nggak mau anak kita stres, nggak mau kan kondisi seperti ini kan tekanan ya. Iya.
tekanan kan mereka nggak boleh main, mereka nggak boleh keluar. Kalau keluar tuh harus APD lengkap, masker, dan gitu, lain-lain. masker dan lain-lain gitu kan, itu sebenarnya tekanan ya. Itu bisa menjadi penyebab stres pada anak, misalnya seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau dia menjalani kondisi ini dengan dengan kesadaran gitu ya, dengan Santai santai aja, tidak menjadi suatu beban gitu ya, itu nggak masalah gitu kan. Anak nggak akan jatuh pada situasi yang Depresi membuat tadi stres atau depresi selanjutnya, misalnya seperti itu. Nah, ada peran orang tua lah ya di situ ya, yang harus menciptakan bagaimana kondisi situasi yang nyaman di rumah gitu ya. Kemudian pemahaman atau kesadaran dari anak juga kan, itu proses komunikasi ya. Ya. Komunikasi antara kita dengan anak-anak kita gitu, supaya dia bisa menerima kondisi saat ini memang seperti itu Iya, gitu ya. itu. Kadang-kadang orang tuh menjadikan situasi ini menjadi sesuatu yang Alasan jadi ya. mencekam gitu Iya. ya, sesuatu yang Iya. Ya, alasan untuk marah-marah, Nah, alasan untuk kayak gitu. gabut dan lain-lain gitu Iya, ya. seperti Oke. itu. Puas Mami Ci kok kayak mikir keras gini. Puas. Ini banyak sekali poin-poin yang harus kita lakukan di Betul. rumah. Makanya jangan cemas berlebih gitu ya. Ya. Selain membuat anak menjadi stres, depresi, asam lambung juga naik ya Uni ya, kecemasan berlebih itu kan Karena bisa depresi GERD itu loh. juga Iya. ini ya, tidak hanya menyerang mental dan Iya. perilaku, tapi juga fisik. Itu banyak keluhan-keluhan kayak misalnya lambung, sakit Iya. kepala, Iya, betul, sakit Uni. perut, gatal-gatal gitu ya. Itu semua bisa dari itu tadi, stres tadi. Gitu. Saling berkaitan, Mami. Oke, dan buat Mami yang pengen tahu kemana nih harus menghubungi Uni kalau misalnya akan berkonsultasi langsung, Uni akan langsung kasih tahu ya. Silakan. Ya, kalau nanti yang mami-mami yang pengen konsultasi lebih lanjut bisa menghubungin Uni di 0812 2173 1496. Salah 1498. Nggak apa-apa, Uni, diulang aja nggak apa-apa. 0812 2173 1468. Yang tadi Uni nomor telepon siapa? Nomor telepon sahabat. Suami, nanti teleponnya ke suami Uni. Hah? Suaminya Atau juga bingung. bisa menghubungi Klinik Teratai PKBI di Jalan Soekarno-Hatta nomor 496. Oke, lengkap sudah informasinya dan terima kasih Uni atas kedatangannya. Mudah-mudahan nanti rutin bisa Sama-sama. terus ke studio Uni, Betul. ya. Semoga Uni sehat selalu. Amin, Begitu juga amin, Mami amin, yang sudah amin. menonton dan mendengarkan kita. Semoga menginspirasi buat kita semua. Dan jangan lupa Mami, like, comment, and subscribe YouTube channelnya Mom and Kids Radio. Oke. Banyak sekali info-info yang bermanfaat. Kalau gitu Mami Ci, ini siapa ini? Mamita ya, pamit. Ini Mami Ci ya. Ya udah, kalau gitu kita pamit yuk. Topik-topik berikutnya. Dadah. Hai Mom, saya psikolog Yeni dari Klinik PKBI Jawa Barat. Ikutin terus Parenting Talk bersama Mamita dan Mami Ci di Mommy and Me.